siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil teks eksplanasi yang telah kami buat yang berjudul petir vulkanik. Sebelum lanjut ke presentasinya, saya ingin memperkenalkan kelompok anggota kelompok 1. Saya sendiri Nabil Syifana. Saya Elviza Rahmadina. Saya Vina. Dan saya Nesla Miswati. Sebelum lanjut ke hasil teks eksplanasi yang telah kami buat, kami ingin memberikan pengetahuan apa sih teks eksplanasi itu, struktur dan unsur kebahasannya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisikan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial secara ilmiah. Struktur dari teks eksplanasi yaitu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Dan yang ketiga, interpretasi atau simpulan. Unsur kebahasaan teks eksplanasi ada 4. Yang pertama ada kata benda, yang kedua ada kata kerja, yang ketiga ada kata penghubung kausalitas, dan yang terakhir ada kata penghubung kronologis. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu. Petir vulkanik. Petir vulkanik adalah fenomena terbentuknya petir atau kilat pada proses erupsi gunung berapi. Fenomena ini terjadi pada beberapa erupsi gunung berapi yang memiliki awan vulkanik atau kumpulan gas dan abu vulkanik yang tebal. Proses terbentuknya petir vulkanik ini terbentuk sebagian kecil berasal dari aktivitas tektonik, namun bukan berarti aktivitas di dalam perut bumi, melainkan pada awan vulkanik atau vulkanik cloud. Proses terbentuknya petir vulkanik ini dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah pembentukan ion atau atom bermuatan. Suhu tinggi gunung berapi dan beragamnya komposisi yang ada di dalam gunung berapi menyebabkan partikel yang keluar tidak netral atau bermuatan. Muatan tersebut dapat berupa muatan positif dan negatif yang terdapat pada awan vulkanik. Tahapan kedua adalah pemisahan muatan positif dan negatif pada jarak tertentu. Setiap atom memiliki perbedaan massa dengan atom lainnya. Begitu juga dengan molekul. Hal ini penting karena menjadi perbedaan karakteristik dalam atom. Seperti contoh, jika suatu atom yang massanya kecil diberi energi yang sama untuk partikel yang lebih besar, maka partikel tersebut dapat bergerak lebih cepat. Dan faktor yang kedua adalah perbedaan temperatur atau suhu. Suatu partikel yang berasal dari gunung berapi biasanya memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan partikel yang sudah lama berada di atmosfer. Kedua faktor tersebut menyebabkan ion memiliki perbedaan kecepatan antara satu dengan yang lain. Ion yang lebih kecil memiliki kecepatan yang lebih tinggi sehingga dapat membentuk jarak dengan ion yang lain. Tahap terakhir proses terjadinya petir vulkanik itu karena adanya perbedaan tekanan. Ion-ion yang berada di awan vulkanik terpisah pada jarak tertentu yang akan terus-menerus membesar hingga pada suatu titik akan terbentuknya suatu petir vulkanik. Demikian dari penjelasan proses terjadinya petir vulkanik. Adapun beberapa contoh yang telah terjadi pada fenomena ini pada suatu negara. Salah satunya itu ada di Indonesia, yaitu di Gunung Sinabung. Kedua itu ada di Filipina, yaitu di Gunung Taal. Dan yang terakhir ada di Gunung Sakurajama, yaitu di Jepang. Fenomena petir vulkanis ini sangat berpotensi bahaya dikarenakan kalau awan vulkaniknya itu membesar dan membanyak, itu akan berpotensi terjadinya petir vulkanik dan pula terjadinya bahayanya polusi di udara yang akan menyebabkan terbakarnya paru-paru. Identifikasi unsur kebahasaan. 1. Kata benda. Petir vulkanik, petir, kilat, erupsi gunung berapi, awan.
2. Kata kerja. Terbentuknya, terjadi, memiliki, menyebabkan, dapat dibagi, adalah, menjadi, berupa, terpisah, menyebabkan, mencapai, terjadinya. 3. Kata penghubung kausalitas. Karena, sehingga, maka, ketika. 4. Kata penghubung kronologis. Pertama, kedua, akhir, kemudian, selanjutnya. Petir vulkanik. Kemarahan bumi meluap. Gunung menggigil. Dunia dalam peta. Sekian atas dari kami mengenai teks eksplanasi yang kami buat yang berjudul Petir Vulkanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.